And I am a super host. Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu film yang bertemakan trailer psikopat. Dari ceritanya, film ini merupakan salah satu film psikopat yang lumayan bikin greget. Berjudul Superhouse 2021. Kisahnya mengikuti pasangan YouTuber yang berencana membuat video liburan terbaru mereka ke suatu daerah terpencil. Sialnya, mereka justru terjebak di tempat tersebut bersama dengan sang pemilik rumah yang tampak aneh serta eksentrik sejak pandangan pertama. Daripada berlama-lama, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Alur kali ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang berprofesi sebagai YouTuber vlogger. Mereka bernama Teddy dan Claire. Kali ini mereka akan melakukan perjalanan untuk membuat video liburan terbaru mereka sekaligus mereview penginapan yang mereka sewa. Rencananya Teddy juga akan melamar Claire di sana tanpa sepengetahuan Claire. Teddy dan Claire menyewa sebuah rumah terpencil di hutan Colorado. Setibanya di lokasi, mereka mencoba membuat rekaman tentang kesan pertama mereka mengenai rumah tersebut. Selanjutnya, mereka mencoba masuk ke dalam rumah. Namun, sepertinya mereka mengalami masalah dengan sistem keamanan, sehingga pintu rumah nggak bisa terbuka. Teddy mencoba menghubungi pemilik rumah untuk menanyakan kode keamanan yang kemungkinan telah diganti, tapi tidak mendapatkan jawaban. Singkat waktu, saat mereka mencoba lagi untuk merekam video kedua kalinya, tiba-tiba pasangan tersebut dikagetkan dengan kemunculan pemilik rumah bernama Rebecca yang sikapnya rada aneh dan unik. Teddy mengira jika awalnya Rebecca bernama Betty dan Lau sesuai yang tertera di situs penginapan. Namun, Rebecca mengatakan jika nama Betty Lau adalah nama samaran untuk digunakan di dalam situs, mengingat terlalu banyak bahaya di dunia persitusan yang bisa saja terjadi menurut Rebecca. Kemudian, Rebecca mengajak Teddy serta Claire untuk segera masuk ke dalam rumah dan memberitahukan kode terbaru sistem keamanan rumah. Ketika masuk, Teddy maupun Claire sangat kagum dengan keadaan rumah tersebut. Setelah itu, Claire mencoba mengambil video tentang Rebecca sesuai dengan tema channel mereka, yaitu Superhouse atau pembawa acara, di mana mereka akan mereview atau mengulas tempat mereka menginap serta memperkenalkan pemilik penginapan yang akan menjadi Superhouse. Pada awalnya, Rebecca menolak. Namun, mendengar penjelasan Claire yang mengatakan bahwa sebelum itu dia telah mengirimkan pesan kepada Rebecca tentang tema channelnya, Rebecca pun memperbolehkan Claire untuk merekam dirinya kapan saja. Lalu Teddy mengatakan bahwa salah satu toilet di rumah tersebut rusak. Rebecca akan memperbaikinya besok dan ia pun berpamitan pulang meninggalkan Teddy serta Claire. Selanjutnya, Claire dan Teddy kembali merekam aktivitas mereka, yaitu mereview rumah tersebut yang nantinya akan segera mereka unggah. Dalam rekaman tersebut, Teddy serta Claire menunjukkan ada salah satu ruangan bawah tanah yang dilarang untuk masuk. Mereka juga memperlihatkan banyak sekali kamera CCTV yang terpasang. Setelah selesai merekam, segera Teddy dan Claire mengunggahnya ke channel YT mereka. Tengah malam, Teddy terbangun dan memeriksa apakah video mereka sudah terunggah atau belum, dan ternyata masih proses penguploadan karena internet di tempat itu sangat lambat. Teddy pun keluar sejenak untuk mendapatkan udara segar. Akan tetapi, tanpa sengaja, dia melihat seseorang sedang mengawasi rumah dari kejauhan. Dilanda kebingungan, Teddy dikagetkan dengan kemunculan Claire yang mencarinya. Teddy memberitahukan Claire jika dia sempat melihat seseorang dari kejauhan. Namun, Claire mengatakan mungkin itu hanyalah binatang dan mengajak Teddy kembali ke kamar. Teddy bersama Claire bangun keesokan paginya. Mereka kaget mengetahui bahwa saluran channel mereka telah ditangguhkan atau dinonaktifkan. Claire kemudian mencurigai Vera, seorang pemilik penginapan, karena pada video sebelumnya Claire serta Teddy sempat mereview penginapan Vera dan memberikan ulasan negatif kepada penginapan tersebut. Karena hal itu membuat Vera mengalami kerugian serta merusak bisnis sewanya. Kemungkinan penangguhan channel mereka akibat laporan Vera yang ingin membalas dendam kepada mereka. Claire berusaha menghubungi pihak bantuan agar channel mereka kembali aktif.
Di samping itu, Rebecca datang untuk memperbaiki toilet yang rusak. Tampaknya ada benda yang tersangkut di dalam toilet sehingga menyebabkan toilet tersebut gak bisa digunakan. Rebecca pun mencoba untuk memperbaiki tapi gak berhasil. Rebecca mengatakan kepada Teddy jika besok ia akan kembali membawa seorang tukang untuk memperbaiki toilet tersebut. Pada malam harinya, Claire memeriksa kembali channel mereka apakah telah diaktifkan lagi atau belum. Dia juga melihat penurunan pengikut serta penonton pada channel mereka. Claire sadar bahwa mereka butuh sesuatu yang baru agar video mereka menarik banyak orang. Lalu ia melihat kembali rekaman waktu pertama kali datang ke rumah tersebut dan melihat ekspresi serta sikap aneh yang ditunjukkan Rebecca. Menurut Claire, inilah yang diinginkan penonton, sesuatu yang aneh serta unik dari diri Rebecca. Singkat waktu, di tengah malam, Teddy terbangun karena mendengar suara ribut di lantai bawah. Ia lalu membangunkan Claire dan memberitahukan tentang suara yang dia dengar. Teddy bersama Claire mengira mereka mendengar seseorang di dalam rumah. Awalnya, Claire mencoba menghubungi aparat namun gak bisa karena sinyal di tempat itu sangat susah dijangkau. Claire meminta Teddy untuk memeriksanya. Dengan ragu serta sedikit takut, Teddy memberanikan diri turun ke lantai bawah. Ia melihat sistem keamanan pintu masih aktif dan gak ada tanda seseorang berusaha membuka sistem keamanan rumah. Karena tidak melihat seseorang di dalam rumah, Teddy berencana kembali ke atas. Namun, ia lagi-lagi mendengar suara, kali ini asalnya dari dalam toilet. Teddy pun segera menuju toilet untuk memeriksa, dan terkejut mengetahui toilet tersebut sepertinya telah diperbaiki. Teddy menemukan satu set gigi palsu yang menyumbat toilet. Teddy bangun di pagi hari melihat channel mereka yang telah aktif kembali. Kemudian Teddy menuju ke lantai bawah dan lagi-lagi ia sangat terkejut menemukan Rebecca berada di dalam rumah sedang membuat sarapan di dapur tanpa pemberitahuan sebelumnya. Teddy segera memberitahukan kepada Claire tentang Rebecca yang muncul secara tiba-tiba di rumah itu. Singkat waktu, saat mereka sedang menikmati sarapan yang dibuat oleh Rebecca, dengan nada bercanda, Claire mengucapkan terima kasih kepada Rebecca ke arah CCTV. Dan mereka kaget ucapan Claire disambut oleh Rebecca dari intercom. Hey, thanks for breakfast. You are so welcome. Jadi selama mereka menginap, Rebecca memantau mereka melalui kamera keamanan. Hal itu tentu saja membuat Teddy serta Claire merasa nggak nyaman. Beberapa saat setelahnya, Claire serta Teddy mulai merekam kembali vlog mereka. Dalam rekaman tersebut, Claire menceritakan tentang pengalaman selama menginap di rumah tersebut, juga menceritakan tentang sikap aneh yang dimiliki oleh Rebecca, sang pemilik rumah. Sebelum terlalu jauh menceritakan kegilaan Rebecca, Teddy menghentikan Claire. Ia mengatakan agar Claire tidak berkata aneh-aneh tentang Rebecca, dikarenakan Rebecca dapat sewaktu-waktu memantau mereka dari CCTV. Lalu, Claire meminta Teddy untuk mematikan CCTV di lokasi tempat mereka sedang merekam. Setelah Teddy berhasil mematikan sistem CCTV, tiba-tiba ada seseorang yang melempar batu ke kaca rumah, menyebabkan kaca rumah sedikit retak. Claire mencoba memeriksa. Ia melihat Vera yang telah berada di luar rumah. Seketika itu juga, Claire dan Teddy turun menghampiri Vera. Vera datang jauh-jauh hanya untuk menghadapi pasangan tersebut. Vera sangat marah karena ulasan negatif yang diberikan oleh Claire serta Teddy. Begitu juga dengan Claire dan Teddy yang membela diri mereka. Lalu Rebecca datang menghampiri. Claire mengatakan bahwa Vera telah merusak properti milik Rebecca. Namun Vera justru memperingati Rebecca bahwa pasangan tersebut adalah seorang pembohong yang akan merugikan Rebecca. Akan tetapi dalam hal ini, Rebecca justru membela Claire serta Teddy. Ia juga marah kepada Vera karena Vera telah merusak propertinya. Rebecca kemudian mengintervensi Vera dengan ancaman kekerasan yang memaksa Vera untuk segera pergi. Get off my property! Please, all right! I will call you open! Setelah sempat marah-marah kepada Vera, Rebecca kembali dengan mimik wajah yang ceria tanpa masalah. Rebecca mengatakan bahwa saat ini ia siap untuk diwawancara. Rebecca duduk bersama dengan Teddy serta Claire untuk wawancara di hadapan kamera. Sekilas Rebecca tampak gugup, tapi Teddy mencoba membuat Rebecca tenang. Lalu tiba-tiba Rebecca berteriak. Setelah itu ia siap untuk diwawancara. Reaksi Rebecca tadi sedikit mengguncang Teddy serta Claire akan sikap aneh Rebecca. Setelah keadaan mulai cair, Teddy memberikan contoh dan menanyakan beberapa pertanyaan.
Saat ditanya mengenai tamu favoritnya, Rebecca sambil menangis mengingat pasangan tua, di mana pasangan tua tersebut begitu baik terhadap Rebecca. Rebecca diundang untuk bergabung tinggal selama libur Natal dan Tahun Baru dengan keluarga pasangan tua tersebut. Itu sangat membuat Rebecca terharu. This is just for a second. I am a superhero. Singkat waktu menyadari jumlah pengikut channel mereka mulai berkurang, Claire merasa kecewa serta bertanya-tanya apakah mereka harus berhenti dari usaha vlogging mereka yang gagal. Claire kemudian menyarankan agar video mereka fokus terhadap Rebecca, sebab dia yakin keanehan Rebecca sebagai super host di video terbaru akan menarik pemirsa. Rebecca diam-diam terus menguntit pasangan tersebut. Keesokan paginya, Teddy mengajak Claire ke suatu tempat untuk melancarkan aksi lamaran kepada Claire. Setiba di lokasi, Claire kagum akan pemandangan yang disuguhkan. Ketika Claire mulai merekam pemandangan di punggung bukit, Teddy lalu mengejutkan Claire dengan sebuah lamaran pernikahan. Claire yang memperhatikan rekaman berlangsung berpura-pura bersemangat mengatakan iya atas lamaran Teddy. Namun ternyata penerimaan Claire hanya untuk sebuah konten channel mereka. Claire mengira lamaran tersebut bagian dari konten. Akan tetapi sikap Teddy berubah kecewa ketika mengetahui Claire hanya berakting untuk sebuah konten. Claire pun juga sadar bahwa ternyata Teddy serius melamarnya. Agar Teddy nggak terlalu kecewa, Claire setuju untuk berdiskusi lebih serius mengenai masa depan mereka selesai mereka berlibur. Ketika mereka kembali menuju ke rumah, Teddy menemukan sebuah surat. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah. Claire mencoba mengaktifkan sistem keamanan rumah tapi nggak bisa. Lalu dengan bingung Claire melihat laptopnya di lantai yang sedang memutar video wawancara dengan Rebecca. Teddy kemudian menunjukkan surat yang ditujukan pada Betty dan Lau. Mereka mulai mencurigai Rebecca. Mungkin saja Rebecca tidak benar-benar pemilik rumah tersebut. Claire dan Teddy kemudian memutuskan untuk segera pergi karena merasa khawatir. Di tengah perjalanan balik, Rebecca menghentikan mobil Teddy dan Claire di ujung jalan masuk. Rebecca bertanya apakah Teddy serta Claire akan segera balik. Teddy pun dengan ragu menjawab iya. Lalu Rebecca menawarkan sesuatu yang akan membuat video Teddy serta Claire tampak bagus sebelum mereka pergi. Terlepas dari kekhawatiran Teddy, Claire lalu meyakinkan bahwa Rebecca tidak berbahaya, hanya aneh. Mereka harus pergi bersama dengan Rebecca karena mereka membutuhkan lebih banyak rekaman perilaku aneh Rebecca. Rebecca membawa Teddy dan Claire menuju ke suatu tempat dan meminta Claire untuk merekamnya. Claire serta Teddy mengikuti Rebecca yang cepat sekali menghilang, kemudian muncul dengan mengejutkan. Semakin lama sikap Rebecca semakin aneh. Mereka pun mau nggak mau tetap harus mengikuti Rebecca. Beberapa saat kemudian mereka tiba di suatu pohon, tempat di mana Rebecca menahan serta mengikat Vera. Hal itu membuat Teddy dan Claire sangat terkejut. Mereka nggak menyangka jika Rebecca bisa segila itu. Tujuan Rebecca adalah untuk membantu Claire dan Teddy atas permasalahan karena telah mengambil keuntungan dari Vera. Kemudian Rebecca memaksa Claire untuk merekam Vera. Kalau tidak, dia mengancam akan membunuh Vera. Claire pun terpaksa merekamnya. Sekali lagi Rebecca menegaskan apakah benar bahwa Vera kehilangan penghasilan akibat ulah Teddy dan Claire. Karena tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Teddy, Rebecca bertanya balik kepada Vera. Vera pun menganggukkan kepalanya yang bertanda iya. Rebecca mencoba mencari solusi atas masalah tersebut dan bertujuan membantu Claire serta Teddy untuk membuat video yang terbaik. Dengan adanya Vera itu adalah sesuatu yang menarik bagi video kedua pasangan tersebut menurut Rebecca. Lalu terjadi peristiwa yang tidak terduga. Rebecca dengan keji menikam Vera. Sontak Teddy serta Claire semakin ketakutan. Akan tetapi penusukan tersebut ternyata merupakan lelucon yang disetujui oleh Rebecca sebagai bagian dari rencana balas dendam Vera kepada kedua pasangan tersebut. Rebecca bekerja sama dengan Vera untuk membalas perbuatan Teddy dan Claire kepada Vera. Rebecca lalu merebut kamera yang dipegang Claire dan memberikannya kepada Vera sebagai ganti rugi. Kemudian bersama Vera, Rebecca mulai berjalan pergi. Sialnya, saat itu juga Teddy bertanya apa yang terjadi terhadap Betty dan Lau. Rebecca menghentikan langkahnya dan terdiam sesaat. Sementara Vera tampak bingung sebab ia tidak tahu siapa yang dimaksud Teddy. Menyadari tipu muslihat dia yang mulai tercium, Rebecca kemudian tiba-tiba menikam Vera hingga tewas.
Teddy bersama Claire yang menyaksikan kebengisan Rebecca segera melarikan diri. Mereka mau nggak mau harus kembali menuju ke rumah dan mengunci pintu. Karena khawatir akan apa yang menimpa Claire, rencananya Teddy akan keluar mencari sinyal dan mencoba meminta bantuan. Ketika berada di luar, secara hati-hati Teddy memperhatikan sekeliling apakah aman dari kemunculan Rebecca sambil mencoba mencari sinyal ponsel. Tapi Teddy mendengar suara di hutan dan menyangka itu adalah Rebecca. Segera ia berlari kembali masuk ke dalam rumah. Claire mencoba menyalakan alarm bantuan namun digagalkan oleh Rebecca dari jarak jauh yang mematikan alarm tersebut. Lalu, Teddy melihat kemunculan Rebecca dari luar. Dengan tingkah yang mengerikan, Rebecca terus memandang mereka berdua dari luar jendela. Perlahan Rebecca berjalan menuju pintu, namun Teddy menyadarinya. Ia dan Claire segera menuju pintu untuk menahan Rebecca agar tidak dapat masuk. Claire mencoba menghentikan tindakan Rebecca dan meminta Rebecca untuk membiarkan mereka pergi. Claire berjanji tidak akan melaporkan Rebecca kepada pihak berwajib. Nggak lupa, Claire juga meminta maaf atas sikapnya. Rebecca pun pergi meninggalkan mereka. Merasa belum aman, Claire mencari jalan keluar lain. Ia masuk ke salah satu ruangan di bawah tanah yang sebelumnya di pintu berbunyi tulisan dilarang masuk. Sementara Teddy diminta untuk mengawasi jendela. Claire masuk ke ruang tersebut dan menemukan fakta bahwa ruangan itu adalah tempat persembunyian Rebecca selama ini. Tempat terpasangnya monitor CCTV untuk memantau Teddy serta Claire. Claire menemukan komputer serta melihat sinyal internet yang kuat. Ia menggunakan komputer tersebut untuk masuk ke dalam alamat situs channelnya. Ia lalu merekam dirinya yang meminta pertolongan dan memberitahukan bahwa saat ini dia maupun Teddy diserang oleh Rebecca yang ternyata adalah seorang pembunuh atau psikopat. Setelah itu, segera Claire mengunggahnya. Namun, secara mengejutkan Rebecca muncul dari arah belakang dan mengagetkan Claire. Hai Claire. Sementara Teddy berjalan perlahan memeriksa keadaan rumah. Teddy mendengar suara dari arah CCTV rumah. Teddy memperhatikannya, lalu terdengar suara Rebecca. Melalui pembicaraan yang berlangsung, Rebecca kemudian mengakui bahwa ia telah membunuh Betty dan Lau, sebab mereka tidak mengizinkannya tinggal bersama dengan mereka. Saat urusannya kelar dengan pemilik rumah, Rebecca mengira dia dapat kabur setelah membunuh pasangan tua tersebut. Namun kemudian Teddy dan Claire tiba. Hal itu mengubah rencana awalnya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan Claire dari ruang bawah tanah. Teddy secepat kilat menuju tempat Claire dan melihat Rebecca telah menangkap Claire. Jiwa psikopat Rebecca pun muncul. Rebecca dengan sadis menggorok leher Claire di depan Teddy. Teddy yang melihatnya tentu saja syok, takut dan mencoba melarikan diri, namun Rebecca sempat menikam Teddy yang membuat perutnya terluka akibat luka tusuk. Akan tetapi Teddy berhasil mengunci pintu ruangan tersebut yang membuat Rebecca kesulitan keluar. Kemudian Teddy melarikan diri keluar. Teddy sempat terjatuh kesakitan dan melihat Rebecca yang muncul dari sisi rumah yang lain. Oh, hai Teddy. Dengan segera Teddy bangkit, ia kembali menghindari Rebecca. Sementara Rebecca yang berhasil keluar mengambil kamera dan mulai merekam kegilaannya berburu Teddy. Darling, come back. Teddy berlari menuju mobil namun sempat tersandung mayat Lau ketika di hutan yang membuat Teddy sangat ketakutan. Pada akhirnya Teddy berhasil sampai ke mobil. Ia mencoba membuka pintu mobil tapi nggak bisa karena ditahan oleh Rebecca dari jarak jauh menggunakan kunci mobil milik Teddy. Kondisi Teddy semakin parah dan ambruk karena lukanya. Rebecca menyusul Teddy dan menemukan Teddy yang telah tergeletak lemah. Sambil merekam, ia mengambil ponsel Teddy sebelum Teddy sempat menghubungi aparat kepolisian. Rebecca juga mengambil cincin lamaran Claire dan memasangkannya di jari tangannya sendiri. Setelah itu, Rebecca sekali lagi menikam Teddy bahkan hingga tewas. Semua kejadian tersebut direkam oleh Rebecca. Rebecca kemudian membawa tubuh Teddy kembali menuju ke rumah dan membersihkan diri. Ia menjadikan cincin tunangan Teddy sebagai liontin kalungnya, yang ternyata banyak cincin yang telah dijadikan liontin. Hal itu menandakan bahwa cincin-cincin itu adalah sebuah tanda dari semua korbannya. Selanjutnya, Rebecca kembali menuju ruang bawah tanah. Ia melihat video Claire yang berhasil diunggah. Pada awalnya Rebecca tampak marah dan ingin menghapus video rekaman Claire yang meminta pertolongan. Akan tetapi para pengikut menganggap video itu sebagai suatu omong kosong belaka. Mereka juga berhenti mengikuti channel Claire serta Teddy. Mengetahui hal itu, Rebecca mengurungkan niatnya untuk menghapus video tersebut.
Ia pun tersenyum dengan puas, lalu menggeret tubuh Claire. Film pun berakhir dengan tragis. Bagaimana? Cukup bikin greget kan? Kalau kita lihat, sebenarnya Rebecca ini tipe psikopat yang anteng. Dia bakal menyerang bila dalam keadaan terdesak. Contoh, coba saja waktu itu Teddy tidak menanyakan sebuah pertanyaan fatal tentang apa yang diperbuat Rebecca terhadap pemilik rumah yang sebenarnya. Mungkin saja Teddy serta Claire masih bisa memberikan ulasan tentang penginapan tersebut saat ini. Vera pun mungkin masih bisa bernafas kalau bukan karena Teddy. Di balik keanehan ataupun kegilaan Rebecca, kita setuju tersimpan sisi yang cute, yaitu senyumnya. Baik, sekian dulu pembahasannya. Ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya, Leni Lasmana.